Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, kita berjumpa lagi ya di video ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan makanan yang halal dan haram. Namun sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Fitrianingsih Marfuah dengan NIM 203111164, dan yang kedua ada Pinky Cahyaningrum dengan NIM 203111169. Nah, sekarang dapat kita perhatikan dari kedua contoh gambar makanan di bawah ini. Yang pertama, gambar pertama itu adalah contoh dari makanan halal. Yang kedua ini adalah contoh dari makanan haram. Lalu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan manfaat dari makanan halal. Yang pertama, pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkannya syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dalil makanan halal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua ada jenis-jenis dari makanan halal. Makanan halal itu banyak sekali ya jenisnya, namun di sini kita akan membahas 3 saja. Lalu yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan itu boleh dikonsumsi dan halal sampai ada suatu dalil yang menyatakan keharaman makanan tersebut. Lalu yang kedua ada makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Jadi jika makanan itu udah kotor dan kita itu kayak jijik gitu, jadi itu nanti makanannya jadi haram dan tidak boleh lagi dikonsumsi. Lalu yang ketiga ada semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan merusak akal, moral, dan akidah. Jadi makanan yang memberi mudarat itu kayak makanan yang merusak. Mudarat itu kan kayak rusak gitu, jadi makanan yang merusak tubuh kita. Jadi makanan itu kayak enggak sehat, terus kayak merusak akal dan lain-lain, itu nanti makanannya jadi haram, tidak boleh dimakan. Lalu yang ketiga ada manfaat makanan halal. Di antara manfaat makanan halal yang pertama adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi dengan kita memilih makanan dan minuman yang halal ini, maka Allah itu akan senang sehingga Allah itu akan ridho kepada kita. Lalu yang kedua akan menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Dengan kita mengonsumsi makanan yang halal itu, maka akan menumbuhkan akhlak yang baik dalam diri kita, sehingga kita juga akan terhindar dari akhlak yang buruk. Lalu yang ketiga ada terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. Dengan kita makan makanan yang halal itu, pastinya makanan yang halal itu mengandung gizi dan baik untuk dikonsumsi, sehingga kesehatan kita pun akan terjaga. Lalu yang keempat ada rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memakan makanan yang halal dan baik, maka rizki yang diperoleh juga akan barokah,
serta Allah itu kan akan senang dengan kita dan Allah akan melindungi kita dari mara bahaya makanan-makanan yang haram. Baik, materi selanjutnya mengenai makanan haram. Makanan haram itu apa? Makanan haram adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena terdapat nas dalam Al-Quran dan hadis. Di sini artinya apa? Bahwa makanan haram itu tidak boleh dikonsumsi atau dimakan karena terdapat nas. Nah, nas itu berupa suatu ketetapan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, nas di sini atau ketetapan tersebut salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmul khinziri wama uhilla bihi li ghairillah famanittura ghaira baghi wala atin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi sudah jelas bahwa dalam ayat tersebut Allah mengharamkan beberapa jenis atau kategori makanan yang diharamkan. Selanjutnya jenis makanan haram. Yang pertama haram lizatihi, yakni adalah makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya makanan tersebut dikatakan haram karena zat atau hukum asal dari makanan itu sendiri. Nah, kalau kita flashback kembali mengenai dalil Quran surat Al-Baqarah tadi, terdapat beberapa bentuk makanan yang diharamkan. Yang pertama ada daging babi. Daging babi haram dikarenakan babi termasuk najis mughaladoh dan membawa banyak madarat. Selain itu, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 tadi sudah jelas bahwa daging babi termasuk makanan yang diharamkan. Nah, yang kedua ada darah. Nah, begitu pula darah haram untuk dimakan karena darah jika dikonsumsi akan memberikan banyak madarat pada tubuh manusia. Yang ketiga ada khamar atau minuman keras. Minuman keras di sini haram dikarenakan memabukkan atau dapat menyebabkan hilangnya akal serta membawa banyak madarat bagi tubuh manusia. Yang selanjutnya haram li ghairihi. Makanan haram karena faktor eksternal. Maksudnya yakni suatu makanan dapat dikatakan haram karena adanya sebab tersebut, di antaranya yakni bangkai dan semua makanan halal yang terkena najis. Yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha yang zalim seperti mencuri, korupsi, merampok, hasil judi, taruhan, dan lain-lain. Yang terakhir, dampak makanan haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh kita ternodai dan terkena najis dari makanan haram tersebut. Yang kedua, makanan haram dapat merusak jiwa karena terdapat banyak madaratnya. Yang ketiga, makanan haram dapat membahayakan kesehatan.
Nah, itu tadi materi mengenai makanan halal dan haram. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.